Selamat pagi Sobat Milking Farm, salam kenal dari saya Yuda. Nah, hari ini saya akan sharing ilmu soal bagaimana cara menyusukan manual untuk kelinci dewasa. Biasanya ini dilakukan ketika induknya tidak menyusui anaknya, atau biasanya dalam keadaan indukan yang lagi stres atau memang tidak menyusui. Jadi anaknya daripada disusukan oleh susu SGM dan lain-lain, lebih mending disusukan secara manual, yaitu disusukan paksa kepada induknya. Nah, cara pertamanya adalah anakan-anakan yang akan disusukan ditaruh di box dahulu, lalu ditaruh di satu sisi. Nah, sisi yang ini nanti kita akan gendong induknya, taruh kaki belakang, lalu kaki depan pelan-pelan ditaruh depan agar tidak menginjak anak-anaknya. Kita atur gimana kakinya tidak menginjak anak-anaknya. Seperti contoh, langsung contoh aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kakinya taruh di belakang dulu biar tidak keinjak, lalu depan diatur. Kita harus menjaga teman-teman. Pertama kita halus dulu, sama tangan kita harus sigap berada di daerah punggung indukan kelinci. Kenapa? Karena terkadang ada indukan kelinci yang berontak-berontak teman-teman. Jadi harus dipegang seperti ini. Pegangnya seperti ini teman-teman. Dipegang seperti ini dan telinga sama mata ditutupi seperti ini, lebih bagus. Nah, ini ketika dia berontak. Tapi karena ini indukannya lagi tenang, ya kita tenang aja teman-teman, kita sambil dielus-elus. Nah, nanti anaknya akan nyari nyusunya sendiri, diarahkan di bawah bawah perut kelinci induknya. Nah, ini dibiarin dulu. Sampai kapan ini dilakukan, kita lihat berapa menitnya, itu semua tergantung jumlah susu yang keluar yang sudah diminum oleh anakannya. Cirinya adalah nanti ngelihat anaknya sudah mulai buncit dan biasanya tidak mau menyusu lagi. Biasanya sudah ke pinggir-pinggir, sudah gelempangan terlentang, tapi perutnya sudah gemuk gitu. Berarti tandanya dia sudah menyusu, sudah kenyang. Baru diambil indukannya. Kapan bisa melakukan menyusukan manual ini teman-teman? Pertama, ketika saat hari lahiran. Pertama kita lihat kelinci kita lahiran. Kita lihat dalam waktu setengah jam apakah sudah disusui atau belum. Misal dia lahir jam 5 sore. Kita lihat jam setengah 6 itu si induk mencabuti bulu atau enggak, atau sudah mencabuti bulu apa enggak. Biasanya kalau sudah mencabuti bulu ada kemungkinan dia sudah langsung menyusui. Tapi kalau seperti kasusnya ini dia tidak mencabuti bulu, berarti dia biasanya tidak menyusui langsung, atau sudah disusui mencabuti bulunya telat. Kita cek besok paginya. Jadi misal lahirnya jam 5 sore, ya kita cek besok pagi. Tapi kalau misal ternyata lahirnya pagi teman-teman, misalnya Pak jam 7 pagi, jam 8 pagi, kita tunggu kurang lebih dalam waktu 9 jam teman-teman. Kalau 9 jam tidak ada kemungkinan dia menyusui pada sore harinya jam 3, jam 4 belum disusukan, wajib hukumnya untuk memanual susu ini. Karena apa? Dalam waktu 8 jam 9 jam anakan kelinci bisa sudah sangat kurus teman-teman. Bisa resikonya nanti malah ada kematian untuk anak-anaknya, kan eman teman-teman, kasihan juga. Nah, satu itu, jadi dicek pagi harinya ketika lahiran malam, dicek paginya perut anaknya sudah gemuk-gemuk dan hangat atau belum. Kalau misal kurus ya langsung di manual seperti ini. Berapa lama melakukan nyusui manual ini? Biasanya saya melakukan ini sampai 2 minggu teman-teman, atau enggak sampai anaknya matanya terbuka semua. Jadi selama 2 minggu itu saya tetap menyusukan manual 2 kali sehari, pada sore hari jam 5 atau sampai jam 7 sore habis maghrib,
dan juga pagi hari jam 5, 6, 7 itu nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baik sebenarnya masih sebelum matahari muncul teman-teman, jam 5, jam 6 kayak gitu. Intinya ketika sedang menyusukan ini, pakan usahakan tercukupi, mulai dari peletnya, minumnya itu usahakan tercukupi ya teman-teman. Soalnya sama aja kita memberi makan sejumlah dengan anak-anaknya. Jadi kalau misalnya porsinya cuman biasanya 2 genggam pelet, bisa aja ketika menyusui bisa jadi 5 genggam pelet. Soalnya induknya akan makan jauh lebih banyak teman-teman dibanding biasanya. Kita lihat aja nanti anaknya sudah mulai berhenti menyusu baru diangkat, atau induknya sudah tidak nyaman lah. Nah itu sudah mulai ada yang tidak mau nyusu. Ini harus dijaga teman-teman. Kalau lagi berontak, dia menendang anaknya, bisa mati teman-teman anaknya. Nah ini sudah mulai kayak gitu teman-teman. Nah seperti ini harus dijaga teman-teman posisinya, jangan sampai nendang anak-anaknya. Sepertinya udah teman-teman, anak-anaknya masih ada yang menyusu. Biasanya cirinya kalau sudah kenyang teman-teman, setelah ini anak-anakannya kelinci dalam waktu setengah jam, 15 menit itu akan pipis teman-teman. Nah kalau sudah pipis itu bisa tenang lah teman-teman, soalnya berarti dia pencernaannya aman dan juga lancar, tidak ada masalah. Udah mulai nggak nyaman nih hidupnya teman-teman, terlalu lama. Nah dalam satu kali penyusuan ini pasti ada 1 atau 2 kelinci yang kurang gemuk teman-teman. Jadi lainnya gemuk-gemuk sendiri, 2 itu kurang gemuk. Bagaimana solusinya? Setelah ini indukan saya kembalikan ke kandang, saya kasih makan dan minum secukupnya. Saya tunggu kurang lebih 3 jam. Setelah 3 jam saya susukan kembali khusus untuk anak-anak kelinci yang kurang susu tadi di periode ini. Nah tujuannya apa? Biar semua pertumbuhannya sempurna teman-teman. Kalau yang satu kurang susu nanti pasti asalnya dalam istilah kunci ada kuntet teman-teman, jadi kurang susu, jadi kecil sendiri. Nah kayak gitu teman-teman. Sepertinya udah induknya udah nggak mau ini berdiri terus. Saya angkat aja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah lihat teman-teman, pasti sudah kelihatan gemuk-gemuk. Bisa dilihat kan teman-teman, ini contohnya kalau sudah gemuk teman-teman, sudah kenyang, perutnya buncit teman-teman. Perutnya buncit banget kan, ini tadinya udah kenyang teman-teman. Terus pasti ada 1 yang kurang teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, dia buncit tapi kurang besar. Ini biasanya disusukan lagi teman-teman biar pertumbuhannya bagus. Nah sampai situ aja teman-teman ya tutorial lanjutan yang kemarin malam hari kurang jelas, ini dibuat jelas lah. Nah makasih teman-teman, dadah.